Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu izinkan saya akan menyampaikan bagaimana proses petunjuk pelaksanaan rencana kontingensi. Ada hal yang perlu saya sampaikan, maka tak sayang dalam hal ini adalah perkenalan diri. Pertama, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Roswanto. Saya dari suatu organisasi masyarakat yang bergelut dalam bidang penanggulangan bencana. Terkait dengan apa yang menjadi pedoman saat ini, saya akan menyampaikan apa itu dengan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Yang pertama, Bapak dan Ibu sudah mengenal tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah mampu nanti Bapak dan Ibu untuk mampu menjadikan suatu fasilitator yang mengampu terkait dengan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Hasil pembelajaran bagi Bapak dan Ibu sebagai fasilitator, khususnya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan: mampu mengembangkan bahan materi petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi, mampu memberikan bekal mata pelatihan pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi, dan mampu memberikan bimbingan dalam latihan dan diskusi. Bapak Ibu yang sekalian, terkait dengan materi pembelajaran, bahwa materi pembelajaran ini ada 2 hal indikator. Yang pertama, materi ini tentang alur dan proses bagaimana merangkai pembelajaran dalam mata pelatihan, yaitu adalah petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Pembekalan tentang materi substansi seluruh mata pelatihan kontingensi. Terus terkait dengan ruang lingkup mata pelatihan, seyogyanya Bapak dan Ibu sudah mengetahui dalam proses penyusunan hal-hal apa saja yang menjadi bagian-bagian terpenting. Yang pertama adalah ada pendahuluan yang di depan Bapak dan Ibu terkait dengan materi ini adalah ada latar belakang hingga ruang lingkup. Yang kedua, situasi dan jenis bahaya, skenario kejadian dan asumsi ini masuk ke dalam bab 2 dalam penyusunan nantinya. Kami mengharapkan dengan adanya kegiatan hari ini kita dapat menerima informasi-informasi apa saja yang terkait dengan rencana kontingensi, terkait dengan skenario yang akan kita buat di dalam penyusunan tersebut. Yang ketiga, terkait dengan tugas dan pokok. Tugas dan pokok sini ada tugas pokok dan sasaran, merupakan bagian hal penting juga di dalam proses nanti di bab ketiga. Dan ruang lingkup. Ruang lingkup di sini masih kami melaksanakan terkait dengan pelaksanaan, administrasi, logistik, dan pengendalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa itu administrasi dan logistik. Di sini ada administrasi logistik. Dan hal ini menjadi bagian pembelajaran pada hari ini dalam pertemuan sesi kali ini dengan saya sebagai fasilitator yang akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk bagaimana penyusunan rencana kontingensi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya cara penyampaian, dan ini kita juga harus memahami bagaimana proses penyampaian nanti ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan peserta. Pertama adalah kita saling memperkenalkan diri terkait dengan apa yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Tidak lupa nanti kita memulai bertanya kepada peserta, khususnya apa sih yang ada di bayangan peserta terkait dengan rencana kontingensi. Yang kedua, apabila mempunyai bahan atau contoh, ini bisa menjadikan suatu pembahasan, sekedar memberikan gambaran terkait dengan bagaimana proses penyusunan rencana kontingensi. Yang ketiga, penjelasan atau materi petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi. Di dalam administrasi dan logistik tadi saya sampaikan di poin kelima dan di bab 5 bahwa administrasi itu membuat mekanisme pengaturan biaya, pemenuhan kebutuhan yang digunakan dalam melaksanakan operasi penanganan darurat bencana, termasuk pembagian area dan tanggung jawab. Pendampingan ini juga berupa nanti personil, data informasi, dana siap pakai, belanja tak terduga, dan administrasi untuk pelaksanaan akuntabilitas pendampingan logistik dan peralatan. Nah, ini di depan Bapak dan Ibu ada tabel bagaimana tabel ketersediaan sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya. Dan ini nanti kita sampaikan kepada peserta, karena saya mengharapkan nanti ketika Bapak dan Ibu berbicara dengan audiens, khususnya peserta sudah membawa apa yang menjadi bagian terpenting dalam proses nanti ketersediaan sumber daya. Dan proyeksi kebutuhan juga terkait dengan estimasi juga disusun berdasarkan sumber daya untuk melaksanakan tugas kegiatan yang direncanakan. Ada input kegiatan,
sampai bagaimana nantinya sesuai dengan komitmen sumber daya yang dikerahkan dari organisasi itu sendiri. Nah, ini adalah bentuk estimasi Bapak dan Ibu yang ada di tabel, karena tadi kan ada kebutuhan dan inilah menjadi poin-poin untuk penyusunan rencana kontingensi. Dan setelah lagi pemenuhan sumber daya, dan ini juga merupakan ada penguatan juga Bapak dan Ibu yang telah diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana prosesnya nanti penyusunan rencana kontingensi Bapak dan Ibu terkait dengan yang tadi saya sampaikan poin kelima, administrasi dan logistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hal ini bisa menjadikan suatu pembelajaran kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa mendapatkan informasi terkait apa yang menjadi bagian terpenting. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.